Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Mobile Programming. Kali ini pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang navigasi. Apa sih navigasi? Navigasi adalah cara berpindah dari satu layar ke layar lain, seperti itu. Nah, kenapa ini penting untuk dipelajari buat kalian untuk memaham dalam rangka menguasai pengembangan atau pemrograman aplikasi mobile ya. Karena kalau kalian perhatikan aplikasi-aplikasi yang biasa kalian gunakan atau biasa kalian lihat, itu umumnya lebih dari satu layar, ya. Ya mungkin hanya satu layar. Kecuali mungkin aplikasi kalkulator gitu ya, yang satu layar aja. Tapi umumnya apalagi aplikasi-aplikasi yang bisnis itu bisa lebih dari satu tampilan layar, seperti itu. Nah, jadi navigasi ini penting agar kita belajar tentang bagaimana kita melakukan perpindahan dari satu layar ke layar lain. Nah, untuk mempelajarinya, kita akan coba praktek membuat sebuah aplikasi sederhana ya. Kita buat skenario-nya seperti ini. Jadi skenario-nya itu adalah pertama kita akan buat satu buah tampilan screen satu atau layar satu, yang mana di situ akan ada tombol. Kalau kita klik tombol ini, maka akan menampilkan screen 2 atau berpindah layar seperti itu. Nah, bagaimana melakukannya? Mungkin langsung saja silakan buka Visual Studio Code atau Project IDX-nya ya, atau Firebase Studio ya. Silakan dibuka. Nah, kalau kalian menggunakan yang offline atau menggunakan Visual Studio Code, ya seperti biasa kita buat project baru, view, command palette, ya, kita buat new project ya. Nah, untuk foldernya gunakan folder yang biasa teman-teman gunakan sejauh ini. Kemudian untuk namanya kita boleh beri nama pertemuan 9 underscore navigasi. Nah, seperti ini. Ya, atau kalian boleh namai apa saja, yang penting relevan ya, supaya nanti kalau kita cari kalian mau mempelajari ulang gitu ya, membuka lagi aplikasinya, ingat karena ada nama yang jelas seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, seperti biasa kita punya code. Nah, balik lagi. Tadi kita mau buat itu skenario-nya seperti ini. Jadi pertama kita buat satu layar dengan tombol, kemudian kita buat satu layar lagi. Jadi dia bisa berpindah dari layar satu ke layar 2 ketika menekan tombol. Nah, ini tampilan yang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman pertama kita buat screen satunya dulu ya. Untuk buat screen satunya kita boleh buat di main.dart aja. Ini kita hapus dulu untuk code defaultnya. Nah, kita akan buat dia, kita buat sebagai boleh stateful ataupun stateless widget ya. Di sini kita buat misalnya kita buat stateful widget ini. Kita beri nama my app. Oke, kemudian di sini seperti biasa kita akan fokus ke bagian build-nya untuk membuat tampilannya. Nah, biasanya kita melakukan atau membuat material app sebagai widget induknya ya, atau widget yang ditampilkan di layar paling besarnya, root-nya ya. Biasanya kita menggunakan material app, tapi kali ini kita langsung bikin isinya aja dulu. Ya, kenapa demikian nanti akan saya jelaskan sambil jalan isinya. Jadi kita langsung aja ke sebuah scaffold ya. Kita desain menggunakan scaffold aja. Oke, baru di scaffoldnya ini kita desain isinya ya. Nah, seperti biasa scaffold punya dua bagian yang dasar banget ya, yaitu sebuah app bar dan bagian bodinya. Jadi kita buat app barnya dulu. Untuk app barnya widgetnya seperti biasa kita gunakan app bar ya. Mungkin teman-teman udah buat dari pertemuan-pertemuan lalu. Jadi properti pertama adalah app bar. Kita isi dengan sebuah app bar. Jadi nanti kita akan buat app barnya atau bagian atas aplikasi. Kemudian bagian body. Nah, untuk bagian body nanti kita mau komponennya itu diatur di tengah gitu biar rapi. Jadi kita buat pakai center. Nah, ini seperti ini dulu, baru kita desain satu persatu untuk widgetnya. Dimulai dari app bar-nya dulu. Pertama-tama di sini kita akan enter dulu. Kita masukkan properti-propertinya dan berikan nilai untuk mendesain app bar-nya. Dimulai dari judulnya dulu ya, title-nya. Title-nya kita kasih teks. Teksnya apa? Misalkan teksnya adalah P9 navigasi. Kemudian seperti biasa berikan nama kalian ya. Saya selalu minta teman-teman di bagian app bar itu menuliskan namanya. Misalnya di sini Prof L. Nah, ini biar
bukan narsis ya, biar kalian kalau menambahkan nama masing-masing, jadi saya gampang mengenali ini projectnya siapa, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga background color ya, biar app barnya ada warnanya. Seperti biasa, kita tambahkan warna, dan cara termudah menambahkan warna, kayak gini. Cara termudah itu kita pick dengan colors dot, pilih warna yang kalian mau, terserah mau warna apa, hijau, ungu, biru ya. Nah, di sini saya coba pakai warna biru aksen. Nah, seperti ini, biru muda ya. Nah, tambahan satu lagi, kita coba tambahkan sebuah icon ya, sebuah icon di app barnya. Kita taruh di depan, jadi kita kasih leading ya, nama propertinya leading ya, leading kita isi dengan sebuah icon widget ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, widget iconnya ini mau kita isi apa? Cara paling gampang untuk milih icon yang akan ditampilkan, kita bisa menggunakan namanya icons. Kalau tadi pilih warna itu pakai colors ya, kalau ini pakai icons. Icons ada S-nya, dot. Iconnya karena ini halaman pertama, kita pakai home aja, yang kayak rumah gitu ya. Nah, ini home. Oke, nah seperti ini ya. Jadi app barnya sudah kita desain, jadi ada teksnya nanti, kemudian background colornya warna biru terang, dan di depannya leadingnya ada sebuah icon. Iconnya gambar rumah seperti itu ya. Nah, lanjut kita desain bodinya. Nah, untuk desain bodinya seperti apa? Di sini kita mau menambahkan dua buah widget visual. Yang pertama adalah sebuah teks ya. Kemudian di bawahnya ada sebuah tombol. Jadi ada dua. Nah, karena ada dua, kita akan susun ke dalam sebuah kolom ya. Jadi kolomnya kita masukkan ke dalam center sebagai anaknya. Jadi kita child, kemudian kita buat kolom. Nah, ini yang ada tanda kurung. Oke, untuk kolomnya baru kita isi anak-anaknya ya. Anak-anak atau isi dari kolomnya. Jadi kita pakai children. Children dari kolomnya ada dua. Yang pertama adalah teks tadi. Nah, teksnya kita kasih tulisan apa ya? Misalnya ya, selamat datang. Selamat datang di aplikasi. Nah, tuliskan nama kalian. Seperti ini ya. Nah, oke, next kita tambahkan satu lagi isi dari kolomnya, yaitu sebuah tombol. Tombolnya kita pakai yang elevated button aja. Oke, elevated button yang mana dia punya dua properti wajib ya, on press dan child. Nah, ini biar rapi kita hapus dulu. On press sama child tetap harus ditambahkan ya. Kita misalnya childnya dulu. Childnya kita masukkan sebuah teks biar nanti di dalam tombolnya ada tulisannya. Tulisannya misalnya adalah pelajari. Nah, jadi tombolnya nanti ada tulisan pelajarinya seperti ini. Dan juga sebuah on press-nya ya. Untuk on press-nya kita buat fungsi anonymous seperti ini ya. Ada kurung parameter dan kurung kurawal. Sementara kita kosongkan dulu. Jadi nanti gini, di dalam elevated button ini on press-nya tentunya ya, ada properti on press. Kita mau ketika tombol ini diklik, dia pindah ke halaman satunya atau ke layar satunya. Maka di bagian on press ini kita harus implementasikan kode atau program ya untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, karena halaman selanjutnya belum dibuat, kita stop di sini dulu ya. Kita coba cek tampilannya dulu nih, udah rapih atau belum. Nah, ini codingannya seperti ini. Kita cek dulu tampilannya udah rapi atau belum. Kalau sudah, baru kita bikin satu halaman lagi untuk tujuannya. Oke. Nah, supaya bisa tes, kita buat fungsi main-nya di sini seperti biasa ya. Main. Nah, di dalam main ini ya seperti tadi saya bilang, tadi kita return-nya itu tidak membuat material app. Jadi langsung scaffold-nya. Nah, di sini yang berarti kita bisa tambahkan ke dalam run-nya. Ini sengaja saya buat ya. Jadi ketika run app-nya, kita nggak langsung panggil widget-nya. Kita nggak langsung manggil my app-nya. Oke, tapi kita panggil si material app-nya. Seperti itu. Oke, jadi
yang kita panggil adalah sebuah material app. Nah, material app tentunya ada home-nya ya. Nah, home-nya baru kita masukkan si my app-nya. Nah, karena apa? My app ini isinya langsung scaffold ya. Jadi home-nya tetap scaffold. Nah, jangan lupa titik koma di ujung. Nah, kenapa sih material app-nya di sini gitu? Jadi di run app-nya material app, baru my app yang isinya scaffold itu sebagai home-nya material app. Kenapa begitu? Ini agar yang jadi puncak dalam widget tree-nya adalah sebuah material app. Kalau misalnya material app-nya di dalam widget my app, nanti yang jadi puncaknya si my app ini, bukan sebaliknya. Kalau puncaknya my app, nanti ketika kita mengimplementasikan navigator, itu akan bermasalah. Nah, nanti mungkin ini bisa pembahasannya akan cukup panjang ya. Kenapa demikian? Nanti bisa kita bahas di sesi terpisah. Tapi intinya di sini kita sudah buat tampilan My App ini akan ditampilkan sebagai home di material app. Jadi nanti bisa di-run juga. Nah, kita save dulu. Nah, untuk ngetes tampilannya, teman-teman boleh nggak langsung buru-buru pakai emulator Android ya, karena biasanya lebih berat. Di sini saya coba pakai Microsoft Edge dulu sebagai emulator untuk lihat tampilannya dulu. Seperti itu, karena relatif lebih ringan. Nah, kita coba. Kalau nanti tampilannya udah rapi, baru kita langsung move ke halaman berikutnya ya, yang jadi tujuan atau rute yang nanti akan kita tuju ketika tombol pelajarinya itu diklik. Ketika tombol yang sudah kita buat ini ya diklik, nanti kita akan menuju ke halaman selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tunggu dulu, kita akan lihat dulu tampilannya apakah sudah rapi. Nah, ini saya coba perkecil ya, biar sedikit menyerupai tampilan HP ya. Oke, kita tunggu sampai tampilannya muncul. Nah, oke, ini sudah jadi ya untuk app bar-nya nggak ada masalah. Di sini ada leading icon-nya sebuah home. Kemudian ini ada judulnya, background-nya juga bagus, udah ada warnanya. Tapi mungkin di bagian body ini terlalu numpuk di atas ya. Ini kita rapikan biar ada di tengah aja di sini. Jadi untuk kolomnya kita rapikan sedikit. Nah, di bagian kolom kan tadi propertinya baru kita tambahkan children-nya aja. Nah, sebelum children mungkin kita tambahkan pengaturan supaya dia ada di tengah gitu ya, agak turun. Ini kita atur dengan properti main axis alignment. Karena dia properti M-nya kecil ya teman-teman ya, perhatikan dia properti. Nah, ketika kita masukkan widgetnya baru yang M-nya besar. Kita pilih yang center. Kalau kita pilih yang N nanti dia di paling bawah justru. Kita pilih yang center biar dia di tengah-tengah. Nah, yang ini. Oke, kita save dulu, Ctrl S. Kita cek lagi tampilannya. Nah, sekarang udah di tengah, sekarang tampilannya udah lumayan lebih baik. Nah, kita mau ketika tombol pelajari ini diklik, nanti kita akan menuju ke halaman satunya, ke halaman next gitu ya, membuka halaman baru. Tapi halamannya belum ada, jadi kita harus buat dulu. Ini kita stop dulu sebentar. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Kita akan buat satu lagi tampilan. Ini kita sudah buat satu. Kita buat satu lagi. Ini pastikan lagi nunjuk ke main.dart. Kita tambahkan sebuah file. Nambahkan file baru itu di mana? Di sini nih. Di sampingnya pertemuan 9 nih ada new file. Ini new folder, ini new file. Kita tambahkan file baru. Yang ini ya, diklik. Nah, namanya apa? Misalnya kita kasih namanya adalah root.dart. Ya, sebenarnya namanya bebas apa aja. Ini root, ini maksudnya tujuan ya, rute ya. Oke. Kita buat seperti ini. Nah, kita akan buat sebuah tampilan ya. Jadi seperti biasa kita buat widgetnya dulu. Kali ini kita buat yang stateless aja. Nah, untuk stateless widgetnya kita kasih nama misalnya adalah rute. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Jangan route. Karena route ini itu ada nanti konflik dengan library. Jadi di library-nya Dart itu udah ada namanya kelasnya namanya route. Jadi biar nggak bentrok, kita pakai kayak gini namanya rute ya. Oke, nah ini tampilannya. Nah, kalau di tampilan sini bebas deh. Kita boleh pakai langsung material app atau langsung buat scaffold juga nggak apa-apa. Kita langsung buat scaffold di sini misal. Oke.
Nah, untuk scaffoldnya kita isi sederhana aja, sebuah app bar dan body. Nah, untuk bodinya kita buat isinya sebuah teks aja, tapi teksnya ada di tengah, jadi kita pakai center. Ininya isinya sebuah teks aja, childnya ya. Childnya sebuah teks, misalnya konten di sini. Ini nanti kontennya sebenarnya bisa diisi apa aja, tapi ini hanya untuk sementara. Kemudian untuk app barnya seperti biasa, biar konsisten kita pakai app bar ini aja nih. Kan kita udah bikin app bar ya, isinya ya title, background, sama leading. Kita copy aja semua nih sampai koma-komanya tuh sampai sini. Kita copy, kita masukkan ke app bar sini biar nggak usah ngetik ulang lah ya. Nah, tapi untuk ikonnya mungkin kita bedakan. Kalau tadi home karena memang itu halaman pertama. Nah, ini misalnya kita kasih tombol back aja. Icons dot arrow back. Nah, ini. Jadi biar ada tanda panah mundur gitu ya. Dah, tampilannya kayak gini aja. Ini untuk si root-nya. Nah, root ini nanti akan dipanggil dari main.dart ya. Jadi ini kita simpan dulu. Dipanggilnya di mana? Dipanggilnya ketika tombol diklik di bagian on press-nya kita implementasikan perintahnya. Nah, untuk melakukan navigasi ke root.dart ke kelas rute ini, kita akan buka kelas rute ini ya. Untuk melakukan navigasi ke sana, ya, kita bisa tambahkan di sini navigator.push. Kita akan menggunakan navigator, namanya navigator itu alat bantu untuk pindah halaman ya. Navigator tipe dot push. Push itu apa sih? Push itu artinya kita akan timpa halaman ini, halaman pertama tadi yang tadi muncul, akan ditimpa dengan halaman yang baru. Seperti itu. Pakai push. Nah, parameter pertamanya adalah konteks, parameter kedua adalah route atau tujuannya. Tujuannya kita mau ke si kelas rute ini. Nah, bagaimana melakukannya? Jadi, mungkin langsung kita buat di sini ya. Kita akan gunakan namanya material page route, nama kelasnya. Tulisannya kayak gini. Material page route. Nah, baru kita akan build menggunakan builder untuk menuju ke si rute yang ini. Si kelas rute. Nah, bagaimana melakukannya? Jadi di bagian builder ini, tapi ini harus dikonversi ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih gambarannya. Material page route itu untuk buildernya kita akan konversi ke konteks. Ya, kemudian kita akan panggil sebuah cons widget ya. Widgetnya ini adalah widget yang dituju. Kebetulan kita bikinnya kan rute ya, nama widgetnya ya, yang ini. Yang rute yang ini nih ya, setless widget. Nah, jadi di sini kita akan lakukan konversi. Jadi buildernya kita blok nih. Tulisan buildernya kita blok. Kita buat kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya sebuah konteks. Nah, seperti ini. Perhatikan. Baru kita gunakan operator seperti ini. Kita menuju kemana? Menuju ke rute. Rute. Nah, ini dia. Rute. Ada tanda kurungnya ya, karena dia sebuah widget. Nah, jangan lupa di ujung kita kasih tanda titik koma. Nah, jadi tulisannya kurang lebih seperti ini. Perhatikan navigator.push, parameter pertama konteks, parameter kedua adalah sebuah material page route ya. Yang di dalamnya untuk properti buildernya ya, buildernya kita isi dengan sebuah route. Dan jangan lupa ada konteks di sini ya. Supaya nanti bisa dipanggil seperti itu. Nah, ini udah selesai, kita save dulu. Kita akan coba apakah navigator push-nya bekerja. Jadi nanti kita klik tombolnya apakah nanti dia bisa ditimpa atau membuka halaman rute ini. Halaman rutenya seperti apa ini tampilan halaman rutenya tadi kita buat. Jadi ada up bar, ada tulisannya sama, cuman beda di bagian leading icon-nya aja.
ya. Sama nanti di bagian bodinya ada tulisan konten di sini. Itu aja. Kita akan cek dulu apakah sudah bisa berpindah halaman. Tadi kita pakai Edge ya. Jadi kita pakai Edge lagi aja. Kita run. Ya, karena dia lebih enteng ya. Mungkin nanti kalau udah selesai baru kita tes dengan tampilan mobilenya. Tapi kalau untuk sementara untuk ngetes kita bisa pakai emulator ini aja browser aja ya, Chrome atau Edge seperti itu. Saya tunggu hampir muncul tampilannya. Nah, ini dia, kita klik tombol pelajari. Boom. Nah, sudah masuk ke konten di sini. Jadi dia pindah ya. Tapi di sini kalau kita klik tombol back-nya belum bisa karena belum kita tambahkan on press di bagian back-nya. Mungkin kita coba tambahin di sini ya. Jadi ini kita stop dulu. Nah, kita akan tambahkan tombol back-nya ini ya. Untuk leading icon-nya ini, kalau si tombol back-nya diklik, kita mau kembali lagi ke halaman awal. Nah, itu bagaimana sih? Jadi gini, ini di bagian icon ini, yang pertama kita bisa memasukkan icon yang ingin ditampilkan. Supaya rapih kita bisa enter di sini dulu. Sini ya. Jadi icons.arrowback-nya kita enter. Nah, kayak gini. Kita kasih tanda koma sebagai pemisah dan enter lagi. Nah, seperti ini. Jadi icon, ini kurung bukanya, ini kurung tutup iconnya. Di dalamnya ada icons.arrowback untuk tampilan atau icon yang akan ditampilkan, yaitu panah back, tambah panah kembali. Nah, baru kita tambahkan satu lagi, yaitu on press-nya. Ya, atau action-nya. Oke, icon itu punya properti juga untuk action-nya ya. Coba kita cek dia punya apa aja ya. Icon. Oke, kita coba search icon flutter untuk menambahkan on press-nya ya. On press. On press property. Kita cari tahu dulu propertinya apa. Double grade, article size, shadow. Mungkin kita pakai icon button aja kali ya. Kita coba pakai icon button aja. Biar nanti bisa diklik. Yang ini. Up. Oke, tambahkan on press di Oke, coba atau kita buka PPT-nya aja deh. Yang dibagikan di ini ya. Yang dibagikan di Mentari, nanti boleh dicek. Jadi untuk kembalinya ikonnya kita akan kasih on press juga.
coba cari dulu. Icon ini untuk bisa kita menambahkan on press-nya ya. That's good. Oke, sebentar. Kita coba. Ini simpan dulu ya, tahan. Mau lihat project lama dulu. Oke, kita pakai icon button aja berarti ya. Kita pakai icon button aja supaya nanti bisa kembali. Oke, saatnya kita kembali lagi ke project kita tadi ya. Kita buat adalah navigasi. Pertemuan 9 navigasi. Oke, kita balik lagi ke punya kita tadi. Ya. Jadi mungkin di sini kita akan ganti ya, kita nggak lagi pakai icon di sini untuk leadingnya, tapi kita ganti jadi icon button supaya bisa diklik. Oke, jadi kita hapus dulu icon ini. Nah, jadi leadingnya kita buat sebuah icon button. Nah. Oke, sebentar ya. Lagi loading. Jadi icon button ini pertama harus ada iconnya ya. Jadi dia langsung muncul kayak gini, icon titik 2, properti iconnya langsung muncul. Nah, ini biar nggak error, saya upgrade dulu. Nah, ini kita biar rapih, kita kosongin dulu. Seenggaknya kita tahu bahwa ada satu properti wajib yaitu icon. Jadi kita hapus dulu nih. Kita enter biar rapih. Baru kita masukkan iconnya. Untuk iconnya kita masukkan sama kayak tadi ya, pakai icons dot. Kita pakai yang back tadi, arrow back. Nah, ini untuk parameter pertama. Oke, oh nggak bisa langsung nih ya. Iconnya berarti kita pakai icon dulu. Icon, langsung masukkan widgetnya. Baru kita pilih menggunakan icons dot arrow back. Nah, oke, nih seperti ini icon buttonnya sudah. Nah, terus ada satu lagi yang wajib yaitu on press. Jadi kita tambahkan on press-nya. Nah, on press ini kayak tadi ya. Jadi kita pilih yang anonymous. Nah, ini adalah yang terjadi ketika icon buttonnya diklik. Kita mau ngapain? Kita mau kembali ke main.dart. Jadi main.dart itu kan tadi menampilkan tampilan ini ya, tampilan yang ada selamat datang dan juga tombolnya. Nanti dia akan ditimpa kalau kita klik tombolnya diklik, nanti dia akan ditimpa dengan tampilan baru yaitu ini. Nah, kalau kita klik tombol back, harusnya halaman yang ini yang nimpa tadi halaman sebelumnya itu dibuang. Jadi di pop. Jadi kayak tumpukan kartu, ini kartu pertama ditimpa dengan kartu kedua. Nanti kalau di back kartu keduanya kita angkat, kita buang. Jadi akan menampilkan kembali ke kartu pertama. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Jadi di sini kita akan coba untuk kembali ya, atau kita buang yang tampilan ini biar kembali ke halaman sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan navigator dot pop namanya. Nah, ini dia. Sorry, titik komanya di ujung ya. Nah, seperti ini. Udah selesai. Kita boleh run lagi. Ini boleh di close. Oke, kita boleh run lagi kali ini. Kali ini kita coba tampilannya pakai yang mobile ya sekalian ya, biar tampilannya menarik. Jadi kita akan coba mobilenya. Kalau tadi kan kita sudah tes pakai tampilan webnya ya. Sekarang kita tes pakai tampilan mobile. Nah, harusnya nanti ketika main.dart ini dijalankan dan kita klik tombolnya, dia akan menuju ke
tampilan yang ini ya, jadi ditimpa. Nah, ketika nanti tombol back-nya di-press, diklik, dia akan dibuang, di pop itu dibuang ya. Jadi halaman ini akan dibuang, maka yang terlihat adalah halaman yang sebelumnya. Kurang lebih tujuannya seperti itu. Kita coba dulu ya. Run di sini, kita pakai FNF5. Nah, ini mungkin butuh waktu ya, berbeda dengan yang tadi. Mungkin tadi lebih cepat karena pakai emulator web. Nah, kalau pakai emulator mobile mungkin agak lama, silahkan ditunggu sebentar. Tapi nanti kita bisa lihat tampilannya. Nah, kalau pakai Project IDX atau Firebase Studio, selama sinyal kalian lancar, harusnya tampilannya langsung mobile ya. Dan nggak harus di-run dulu. Seperti itu. Ini kita coba lihat dulu tampilannya sama-sama. Ini lumayan lama ya. Kita tunggu sampai dia selesai. Karena pengen lihat juga nih tampilan dalam bentuk mobile-nya seperti apa. Iya, harusnya sekarang sudah muncul tampilannya. Kita lihat. Nah, ini dia. Oke, ini tampilan mobile-nya ya. Selamat datang di aplikasi Prof L. Kita klik pelajari. Nah, kita masuk ke konten di sini. Kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, kalau kita tombol back, harusnya halaman ini akan dibuang dan kembali ke halaman sebelumnya. Coba klik. Nah, seperti ini. Ini sudah work ya, teman-teman. Silahkan dicoba. Jadi, kurang lebih seperti itu. Silahkan dicoba di rumah, diikuti videonya. Simak baik-baik. Dan inilah dia hasilnya. Ini program untuk main.dart-nya. Seperti ini. Nah, dan ini program untuk halaman berikutnya yaitu root.dart. Oke, mungkin sampai sini saja videonya. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita bahas di sesi terpisah ya. Mungkin di kelas atau boleh juga di kolom komentar. Mungkin itu saja, sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.